Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jelaindah, NIM 160301063, jurusan akuntansi Universitas Muhammadiyah Riau. Kali ini kita akan membahas bagaimana menghadapi persaingan mata kuliah manajemen pemasaran. Saat ini, persaingan di dunia industri tumbuh kian keras setiap tahunnya. Persaingan baru datang dari berbagai arah, misalnya dari pesaing global yang ingin menumbuhkan penjualan di pasar baru, dari pesaing online yang mencari cara yang efisien biaya untuk memperluas distribusi, dan dari perluasan merek yang dilakukan merek-merek besar dan kuat untuk meningkatkan kekuatan mereka yang bergerak di kategori. Salah satu cara yang baik untuk mulai menghadapi persaingan adalah memulai program pemasaran yang dirancang secara kreatif dan dilaksanakan dengan baik. Pembangunan merek yang kuat memerlukan pemahaman yang mendalam tentang pesaing. Perusahaan harus memberikan banyak perhatian kepada pesaing mereka. Pasar akan menjadi terlalu kompetitif jika perusahaan hanya memusatkan perhatian pada konsumen saja. Nah, bab ini akan mempelajari peran persaingan dan bagaimana cara terbaik pemasar untuk mengelola merek mereka sesuai dengan posisi pasar mereka. Michael Porter mengidentifikasi 5 kekuatan yang menentukan daya tarik jangka panjang intrinsik sebuah pasar atau segmen pasar. Seperti kita lihat pada gambar, yang pertama itu pesaing pasar atau rivalitas segmen. Pada kondisi ini, akan terjadi perang harga, perang iklan, dan peluncuran produk baru yang cukup sering, sehingga mengakibatkan segmen menjadi segmen yang mahal untuk bersaing. Contohnya, pasar telepon seluler merupakan pasar dengan persaingan ketat akibat rivalitas segmen. Yang kedua, ada ancaman dari pendatang baru. Segmen paling menarik adalah segmen yang memiliki penghalang untuk masuk yang tinggi dan penghalang untuk keluar yang rendah. Sehingga hanya sedikit perusahaan baru yang dapat memasuki industri ini, dan perusahaan yang kinerjanya buruk dapat keluar dengan mudah. Yang ketiga, ada ancaman produk pengganti. Sebuah segmen tidak menarik apabila ada pengganti potensial untuk produk tersebut. Salah satu contohnya PT KAI, Kereta Api Indonesia, yang melihat profitabilitasnya terancam oleh peningkatan perjalanan udara. Ancaman yang keempat, penawaran daya tarik pembeli yang semakin besar. Sebuah segmen tidak menarik jika pembeli memiliki daya tawar yang kuat atau semakin besar. Ancaman yang kelima, ada ancaman daya tawar pemasok yang semakin besar. Sebuah segmen menjadi tidak menarik jika pemasok perusahaan mampu meningkatkan harga atau mengurangi jumlah barang yang dipasok. Mengidentifikasi pesaing. Pesaing terdekat perusahaan adalah perusahaan yang berusaha memuaskan pelanggan dan kebutuhan yang sama dan memberikan penawaran yang serupa. Namun, perusahaan juga harus memberikan perhatian kepada pesaing lain yang mungkin menawarkan cara baru atau cara lain untuk memenuhi kebutuhan yang sama. Perusahaan harus mengenali pesaing dengan menggunakan analisis berbasis industri dan pasar sekaligus. Menganalisis pesaing. Untuk menyiapkan strategi pemasaran yang efektif, sebuah perusahaan harus mempelajari pesaing dan juga pelanggan aktual dan potensial. Perusahaan perlu mengidentifikasi strategi, tujuan, kekuatan, dan kelemahan pesaing. Strategi kompetitif bagi pemimpin pasar. Pimpinan pasar mempunyai pangsa pasar terbesar di pasar produk yang relevan. Agar tetap dominan, pemimpin pasar mencari cara untuk memperluas total permintaan pasar, berusaha melindungi pangsa pasarnya saat ini, dan mungkin berusaha meningkatkan pangsa pasarnya. Sedangkan penantang pasar menyerang pemimpin pasar dan pesaing lain dengan penawaran yang agresif untuk mendapatkan pangsa pasar yang lebih banyak. Penantang pasar dapat memilih dari 5 jenis serangan umum. Yang pertama, serangan frontal. Dalam serangan frontal murni, penyerang menyamai produk, iklan, harga, dan distribusi lawannya. Yang kedua, ada serangan flank atau sisi. Titik lemah lawan merupakan sasaran dari serangan ini. Yang ketiga, ada serangan pengitaran.
Serangan ini merupakan usaha untuk menangkap satu bagian luas wilayah lawan melalui serangan kilat. Ini berarti meluncurkan serangan besar dalam beberapa garis depan. Yang keempat, ada serangan melewati. Serangan ini menawarkan 3 lini pendekatan. Yang pertama, melakukan diversifikasi terhadap produk-produk yang tidak berhubungan. Yang kedua, melakukan diversifikasi ke dalam pasar geografis baru. Dan yang ketiga, melompat ke teknologi baru untuk menggantikan produk lama. Yang kelima, ada serangan gerilya. Serangan gerilya terdiri dari pelaksanaan serangan kecil dan tidak teratur. Ini digunakan untuk mempermalukan dan merusak moral lawan dan pada akhirnya mendapatkan pijakan permanen. Selain memilih jenis serangan, penantang baru juga harus memilih strategi serangan yang spesifik. Misalnya strategi pengikut pasar. Pengikut pasar adalah perusahaan nomor 2 yang bersedia mempertahankan pangsa pasarnya dan tidak mengguncang perahu. Pengikut dapat memainkan peran pemalsu, pengklon, peniru, atau pengadopsi. Pemalsu meniru produk dan kemasan pemimpin dan menjualnya di pasar gelap, atau melalui penyalur yang tidak memiliki reputasi. Pengklon mengemulasi produk, nama, dan kemasan pemimpin dengan sedikit variasi. Peniru meniru beberapa hal dari pemimpin, tetapi mempertahankan diferensiasi berdasarkan kemasan, iklan, harga, dan lokasi. Pemimpin tidak keberatan atas peniru sejauh peniru tidak menyerang pemimpin secara agresif. Yang terakhir ada pengadopsi. Pengadopsi mengambil produk pemimpin dan mengadopsinya atau memperbaikinya. Pengadopsi dapat memilih untuk menjual di pasar yang berbeda, tetapi seringkali pengadopsi tumbuh menjadi penantang masa depan. Strategi penceruk pasar. Penceruk pasar melayani segmen pasar kecil yang tidak dilayani oleh perusahaan yang lebih besar. Kunci pencerukan adalah spesialisasi. Penceruk mengembangkan penawaran untuk benar-benar memenuhi kebutuhan kelompok pelanggan tertentu, menyeimbangkan orientasi pelanggan dan pesaing. Sama pentingnya dengan orientasi persaingan dalam pasar global saat ini, perusahaan tidak boleh memberikan penekanan pada pesaing. Perusahaan harus menjaga keseimbangan antara pengamatan konsumen dan pengamatan pesaing. Perusahaan yang berpusat pada pesaing memiliki kelebihan dan kekurangan. Pada sisi positif, perusahaan mengembangkan orientasi petarung. Perusahaan melatih pemasarnya agar selalu waspada, mengamati kelemahan pesaingnya dan posisinya sendiri. Namun di sisi negatif, perusahaan terlalu reaktif. Alih-alih memformulasikan dan melaksanakan strategi berorientasi pelanggan yang konsisten, perusahaan menentukan gerakannya berdasarkan gerakan pesaing. Perusahaan tidak bergerak menuju tujuannya sendiri. Perusahaan tidak tahu di mana ia akan berakhir karena terlalu banyak bergantung pada apa yang dilakukan pesaing. Sedangkan perusahaan yang berpusat pada pelanggan berada dalam posisi yang lebih baik untuk mengidentifikasi peluang baru dan menerapkan suatu arah yang menjanjikan pengiriman laba jangka panjang. Dengan mengamati kebutuhan pelanggan, perusahaan dapat memutuskan kelompok pelanggan dan kebutuhan baru mana yang paling penting untuk dilayani, berdasarkan tujuan dan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Demikian yang dapat saya jelaskan dalam video ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.